Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Arta Lestari dengan NIM C1C023100. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dan pemikiran akuntansi syariah, yang dimana dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi syariah yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan juga Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuki ke materinya. Adapun perkembangan awal akuntansi, sejarah Islam menunjukkan bahwa akuntansi bukan hal baru, terbukti dari adanya Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara negara dan penjamin kesejahteraan sosial. Masyarakat Muslim telah mengenal akuntansi dengan istilah Kitabat al-Amwal yang juga disebutkan dalam berbagai karya tulis Islam sejak 1980-an. Akuntansi mulai dikaji dalam konteks sosial dan organisasi. Secara tradisional, akuntansi dianggap sebagai prosedur rasional untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan dan pengendalian. Namun, menurut Ricker, akuntansi sebenarnya bergantung pada teknologi dan moral masyarakat tempat ia dipraktikkan. Yang pertama kita masuki ke perkembangan akuntansi syariah. Yang pertama ada zaman awal perkembangan Islam. Pendeklarasian negara Islam di Madinah pada 622 Masehi didasarkan pada konsep persaudaraan umat muslim tanpa membedakan ras, suku, atau golongan. Seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong. Setelah terbentuknya Daulah Islamiyah, Rasulullah SAW mulai membersihkan transaksi keuangan dari riba, penipuan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan praktik yang merugikan. Beliau juga menekankan pentingnya pencatatan keuangan dengan mendidik sahabat khusus yang disebut Hafazatul Amwal sebagai pengawas keuangan. Selanjutnya ada zaman Khalifah. Pada masa Abu Bakar, pengelolaan Baitul Mal masih sederhana dengan penerimaan dan pengeluaran yang seimbang, sehingga hampir tidak ada sisa. Pada era Khalifah Umar bin Khattab, diperkenalkanlah istilah Diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada 636 Masehi. Diwan berasal dari bahasa Arab dawana yang berarti penulisan. Istilah ini merujuk pada tempat di mana administrasi dijalankan, serta pencatatan dan penyimpanan akuntansi dilakukan. Selanjutnya ada sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Al-Khawarizmi dan Al-Mazandarani atau Z tahun 1999 menjelaskan 7 sistem akuntansi yang diterapkan dalam negara Islam, yaitu yang pertama ada sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup, mencatat keperluan dasar masyarakat. Yang kedua, sistem akuntansi untuk konstruksi, digunakan dalam proyek pembangunan. Yang ketiga, sistem akuntansi pertanian, berbasis non-moneter untuk sektor pertanian. Dan yang keempat, sistem akuntansi gudang, mencatat pembelian barang negara dan menunjukkan sistem pengendalian internal. Yang kelima, sistem akuntansi mata uang, memungkinkan pengelola mengubah emas dan perak menjadi koin serta mendistribusikannya. Dan yang keenam, sistem akuntansi peternakan, mencatat kepemilikan dan pengelolaan hewan ternak. Yang ketujuh, sistem akuntansi perbendaharaan, mencatat penerimaan dan pengeluaran negara dalam bentuk uang ataupun barang. Adapun hubungan akuntansi modern dan akuntansi Islam. Pada masa dinasti Abbasiyah tahun 795 sampai 1258 Masehi, sistem pencatatan telah maju, sementara Eropa masih dalam The Dark Age. Pada 1429 Masehi, angka Arab sempat dilarang di Italia, namun Pacioli tetap mempelajarinya melalui Alberti, seorang ahli matematika yang merujuk pada pemikir Arab. Secara teknis, Pacioli menekankan bahwa setiap transaksi harus dicatat 2 kali,
yaitu di sisi kredit dan debit, yang menjadi dasar sistem pencatatan berpasangan atau double entry accounting. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk menemukan bukti otentik, yaitu menghubungkan langsung akuntansi Islam dengan teori Paccoli yang dikemukakan oleh Napier. Oke, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Adapun sebelum penutup, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu akuntansi telah ada sejak zaman sebelum Masehi dalam bentuk sederhana. Luca Pacioli melalui bukunya Summa de Arithmetica 1994 Masehi memperkenalkan konsep double entry bookkeeping, menjadikannya pelopor akuntansi modern. Namun, validitas akuntansi modern mulai dipertanyakan, membuka peluang bagi akuntansi syariah sebagai alternatif di masa depan. Akuntansi syariah bertujuan menciptakan realitas tauhid dalam sistem sosial dengan dasar epistemologi dan metodologi syariah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.